Perkenalkan, nama saya Kofifa Lestari. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian yang berjudul The Story of the Prophet David and Prophet Isa in the Hikayat Raja-Raja Siam. Al-Quran merupakan teks agama yang menjadikan kisah sebagai media pengajaran. Nah, kenapa kebanyakan dalam bentuk kisah? Hal ini sebenarnya karena penyampaian ajaran dalam bentuk kisah itu dinilai lebih mampu memberikan efek terhadap pembaca maupun pendengarnya, sehingga dapat lebih memahami setiap pesan yang ingin disampaikan. Banyak kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, karena banyaknya ini, kemungkinan ada juga kisah-kisah yang akan mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Salah satunya itu terdapat di dalam Hikayat Raja-Raja Siam yang akan menjadi objek penelitian ini. Hikayat Raja-Raja Siam merupakan hikayat yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad al-Misri. Naskah ini saat ini tersimpan di dalam koleksi digital dari Universitas Leiden. Sebenarnya apa sih yang menarik dari Hikayat Raja-Raja Siam? Satu yang menarik dari Hikayat Raja-Raja Siam ini ialah adanya kisah yang diambil dari kutipan ayat-ayat Al-Quran, yaitu kisah kaum yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah membangkang terhadap perintahnya. Hal ini menjadi menarik karena menunjukkan bahwa pengarang telah melakukan resepsi terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut yang kemudian diceritakan ulang dalam karyanya sesuai dengan pandangan dan kepentingan si pengarang tersebut. Untuk mengungkapkan resepsi pengarang terhadap ayat-ayat Al-Quran di dalam Hikayat Raja-Raja Siam ini, maka penelitian ini akan menggunakan teori resepsi yang digunakan sebagai dasar untuk mengungkapkan tanggapan pembaca. Pembaca di sini, pembaca yang dimaksud dalam hal ini adalah si pengarang naskah Hikayat Raja-Raja Siam. Selanjutnya, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk tahap-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, karya sastra akan dibaca secara teliti dan cermat untuk menemukan data yang diperlukan. Data ini bersumber dari kutipan Al-Quran dan juga dari teks hikayat Raja-Raja Siam yang kemudian dikumpulkan. Setelah itu dianalisis berdasarkan teori resepsi. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, teks hikayat Raja-Raja Siam ini sebenarnya secara ringkas terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu bagian pengantar dari penulis naskah. Yang kedua, bagian tentang kisah asal mula manusia dan kepercayaannya. Nah, kisah Yahudi dengan Nabi Daud dan Nabi Isa ini terdapat di dalam bagian yang kedua ini. Sedangkan bagian terakhir itu menceritakan tentang inti cerita dari Hikayat Raja-Raja Siam, yaitu tentang sejarah Siam dan silsilah Raja-Raja Siam. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana bentuk dari resepsi pengarang dari pengarang Hikayat Raja-Raja Siam terhadap Al-Quran. Di sini ada di dalam kisah tentang Nabi Daud tentang kisah kaum Nabi Daud yang membangkang. Disebutkan di dalam Hikayat Raja-Raja Siam pada halaman 6-7, kaum Yahudi yang hidup pada masa tersebut membangkang dan melanggar aturan hari Sabtu yang seharusnya digunakan untuk beribadah, justru mereka menggunakannya untuk menangkap ikan. Nah, dari sini sebenarnya perintah untuk beribadah pada hari Sabtu itu dilanggar oleh kaum Yahudi. Sehingga Allah menjadi murka dan kemudian Allah mengutuknya menjadi kera dan babi. Di dalam Hikayat Raja-Raja Siam disebutkan kalau kera dan babi ini banyaknya beratus-ratus. Sedangkan di dalam Al-Quran
yakni pada Quran Surat Al-Baqarah dan Quran Surat Al-A'raf tidak disebutkan secara pasti jumlah dari kera dan babi yang telah dikutuk ini. Akan tetapi keduanya sama-sama menceritakan atau mengisahkan tentang bagaimana Allah mengutuk kaum pembangkang tersebut menjadi kera dan babi. Selanjutnya yaitu ketika kaum Nabi Isa melanggar atau berkhianat terhadap Nabi Isa. Jadi pada saat itu di dalam Hikayat Raja-Raja Siam diceritakan bahwa kaum Nabi Isa ini mungkir daripada maidah hidangan diturunkan Allah Ta'ala kepada lalu Nabi Isa ini terhadap orang-orang yang mungkir tersebut, dan Allah kemudian menjadikan mereka itu babi dan kera. Lalu dijelaskan juga oleh pengarang bahwa cerita tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, cerita tentang kaum Nabi Isa ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara langsung bahwa Allah mengazab mereka menjadi kera dan babi. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan, dijelaskan bahwa Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Selanjutnya mengenai kisah kelanjutan dari kera dan babi ini, di dalam Hikayat Raja-Raja Siam, yaitu pada halaman 8, binatang kera dan babi itu diceritakan bahwa hidup mereka selama 3 hari, tapi kemudian dimatikan oleh Allah. Tapi sebagiannya lagi tetap hidup dan justru bercampur dengan binatang anjing. Kemudian mereka berlaki bini sehingga menciptakan keturunan-keturunan ketiga jenis binatang tersebut. Sedangkan di dalam Al-Quran, kera dan babi ini tidak memiliki anak karena mereka tidak dapat makan dan tidak pernah minum, tidak dapat makan dan tidak dapat minum, sehingga mereka hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari saja. Hal ini menunjukkan perbedaan di antara kedua teks tersebut, di mana di dalam Hikayat Raja-Raja Siam ini terdapat kisah yang ditambahkan oleh pengarang naskah tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana fungsi dari kisah tersebut di dalam Hikayat Raja-Raja Siam. Untuk itu kita melihat tanda kutip bahwa bangsa mereka dalam artian bangsa Siam itu didasarkan pada keturunan dari 3 jenis binatang yang disebutkan tadi, yaitu kera, babi, dan anjing. Mereka menjadi jenis Siam. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan oleh pengarang pada Hikayat Raja-Raja Siam pada halaman 13. Selanjutnya dipertegas lagi di halaman 14 bahwa bangsa Siam itu berasal dari keturunan daripada anak cucu orang yang kena sumpah Nabi Daud dan Nabi Isa. Di bagian ini pengarang telah menambahkan atau mentransformasikan hasil resepsi bacaan dari Al-Quran yang kemudian dituliskan ke dalam hikayat ini, kemudian diberikan penambahan unsur-unsur tertentu yang berguna untuk kepentingan si pengarang tersebut. Kepentingannya itu bisa
bisa dilihat di sini bahwa kepentingan pengarang adalah untuk menyambungkan atau menyatukan dengan mitos dan kepercayaan masyarakat pada saat itu, di mana berdasarkan kepercayaan masyarakat saat itu, masyarakat Siam bangsa Siam atau masyarakat Siam yang ada merupakan keturunan dari kera, anjing, dan babi. Selanjutnya mengenai kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pengarang telah meresepsi Al-Quran, bacaan Al-Quran, kemudian diresepsi, lalu ditulis ulang di dalam hikayat Raja-Raja Siam, kemudian ditransformasikan dengan adanya perubahan-perubahan tertentu. Dalam hal ini, perubahan-perubahan itu adalah tentang kelanjutan bagaimana kera dan babi itu hidup. Kemudian pengarang ini mentransformasikan cerita tersebut tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengarang coba mengaitkannya dengan kepercayaan atau mitos masyarakat pada saat itu. Yang pasti kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.